وسلم الأولياء والعلماء والصالحين والصالحين ثم إلى رحم مشايخنا وولينا بإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي محمد بن عبد الكريم وسلمان المدني الشيخ محمد شمس الشيخ زين عبد الغني وسيدي محمود أمين وسيدي المولى سيدي الجلوني اسمه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kelanjutan daripada minggu-minggu yang telah lewat, kita lagi membicarakan tentang bagaimana memelihara lidah. Nah, jadi pada subuh hari ini kita membicarakan tentang bagaimana memelihara lidah atau mulut. Lidah ialah yang dijadikan oleh Allah, yaitu sangat berguna. Dengan lidah atau mulut dapatlah kita berbicara, menyatakan hajat. Nah, jadi dengan adanya lidah kita dapat berbicara atau berpamer, menyatakan hajat. Dan juga dengan adanya lidah kita dapat menyatakan isi di dalam hati kita. Jadi beruntung benar orang itu bisa berbicara. Dengan lidah kita dapat membaca Quran atau ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya lidah kita dapat membaca Quran dan dapat mencari ilmu pengetahuan. Jadi berguna benar lidah ini. Dan juga dengan lidah dapat pula memberikan nasihat yang berfaedah bagi manusia. Nah, ini dengan adanya lidah kita dapat memberikan nasihat. Nah, jadi ada orang itu diberikan oleh Allah Ta'ala orangnya sebagai penasehat. Nah, dapat memberikan ilmu-ilmu agama. Ada juga orang itu dijadikan oleh Allah Ta'ala pendengar raja. Karena Allah ingin memberikan nasihat agama, yang itu dengan adanya lidah. Lidah ini kalau orangnya itu kuat di zikirnya, kuat ingat kepada Allah, itu kalam pembicaraannya itu dapat menyentuh hati orang lain. Jadi bila orang itu kuat zikirnya, ingat kepada Allah, itunya dapat dengan beberapa pembicaraannya memberikan nasihat kepada orang lain, orang bisa memahami dan mengamalkannya. Nah, di situ makanya kita pada awal sehari itu harus ada berzikir kepada Allah. Bila orang itu karena kuat zikir kepada Allah, karena kuat ingat kepada Allah, nasihatnya pun itu bisa hambar. Nah, jadi orang mendengar karena awal menyentuh hatinya, yaitu hambar. Ibaratkan banyu itu ada berasa, ada manis-manisnya. Nah, itu. Jadi lidah ini bila yang orang yang nasihatnya kuat dipikir, kuat ingat kepada Allah, itu bila keluar dari mulutnya dapat dipaham oleh orang yang mendengar dan bahwa orang mengamalkannya.
bagi orang pemimpin itu harus kuat zikirnya, terlebih zikir ketika sesudah sholat subuh. Gitu. Beberapa banyak orang itu penasehat, cuma kadang-kadang menyentuh adalah orang yang mendengarkannya. Kenapa? Karena itu dikatakan oleh ulama, si tukang zikirnya pun tidak kuat zikir kepada Allah dan juga tidak setiap perbuatannya ingat kepada Allah. Dan juga lidah itu berguna di dalam kehidupan agama. Kita beragama Islam terpakai dengan lidah. Sebagaimana kita sembahyang, di situ ada rukun qauli, rukun fi'linya. Rukun qaulinya membaca Fatihahnya itu wajib. Allahu Akbar diucap wajib. Di situ itu terpakai dengan lidah. Dan juga lidah itu dapat pula memberikan nasihat yang berfaedah bagi manusia. Lidah ini dapat memberikan nasihat yang berfaedah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Biar Nabi, barang siapa beriman kepada Allah, maka berkatalah yang baik. Dan bila ada kawan berkata yang baik, falyasmut, maka lebih baik diam. Itu beriman kepada Allah itu, namun kawan berbicara, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Bila ada kawan berbicara, falyasmut, maka lebih baik diam. Dan juga lidah itu dipelihara daripada berkata barang yang dilarang pada agama. Jadi lidah ini ada yang dilarang daripada agama. Contohnya apa? Seperti berdusta. Jadi jangan sampai kita berdusta dengan lidah ini. Hati-hati. Mengupah, membicarakan orang lain, mencela dan sebagainya. Dan juga lidah itu dilarang oleh agama berbicara yang lucu, mengatawakan orang lain. Jadi kenapa juga lidah ini berbicara yang lucu, mengatawakan orang lain. Seperti telah dinyatakan oleh Nabi SAW, "Inna rajula la yatakallama bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayahwi biha min nari jahannam sab'ina khalifah." Artinya, sesungguhnya seseorang laki-laki berbicara dengan kata-kata yang menuturkan akal kawannya atau menertawakan kawannya, maka kuburlah ia ke neraka jahanam dengan sebab itu selama 70 tahun. Jadi hati-hati kita menertawakan orang lain itu, kata Nabi, masuk ke dalam neraka 70 tahun. Itu hati-hati kita berlucu-lucu. Ini yang sangat dijaga. Dengan sebab kita menertawakan orang lain, terkadang akibat lucu-lucu itu masuk biasanya dusta. Situ. Peliharalah lidah itu daripada perkataan yang tidak berfaedah. Di sini dipelihara lidah itu daripada perkataan yang tidak berfaedah. Itu apalagi sudah Tuhan. Itu hati-hati sudah Tuhan ini buat sholawat dan istighfar.
kuat-kuat di situ. Nah, hati-hati bila kita berbicara karena berfaedah, lebih baik diam aja. Dan juga pelihara lidah itu daripada menyakiti hati orang. Nah, jangan sampai kita berpandir itu menyakiti hati orang. Terkadang kita ada sadar lagi, kalau di zaman Nabi Ibrahim, nah ini zaman Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim itu ada juga yang namanya Isra Mi'raj ada. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika sidin setelah Isra Mi'raj, sidin itu melihat umat ini ada kekaguran Nabi sangat luar biasa. Sudah kelakuan umat Nabi Ibrahim ini, meminta kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah, langsung meninggal keadaannya matian. Makanya di zaman Nabi Ibrahim itu banyak umat Nabi Ibrahim itu meninggalan matian karena doa Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah. Itu setelah beberapa tahun lahirlah baginda Rasulullah SAW. Nah, lahir baginda Rasulullah, ada juga umat baginda Rasulullah ini orangnya ada kekaguran, tetapi apa Rasulullah mendoakan supaya umat ini baik, kagak mendoakan umat ini mati. Nah, jadi beda antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ditahdir itu disakiti, sidin tetap didoakan sidin baik. Mudah-mudahan agar sidin keturunan ini beriman kepada Allah. Nah, seandainya itu masih di dalam Nabi Ibrahim, itu matian sudah orangnya. Nah, jadi kita beruntung benar dapat Nabi yang sangat luar biasa. Sidin itu kuat, Rahman dan Rahimnya sangat luar biasa. Jadi kita beruntung mempunyai baginda Rasulullah SAW. Dan dari ujar sidin, jauhilah daripada berkata dusta sekalipun dengan main-main, yang tentunya akan membawakan kepada dusta. Sesungguhnya peliharalah lidah itu daripada berbentah. Nah, jadi jangan sampai kita mempunyai lidah itu berkata dusta dan juga berbentah. Nah, ini ketika bertemu itu pasti berbentah, itu pada dibolehkan juga. Nah, bila ada kawan kita memberikan nasihat, lebih baik diam. Disebut di dalam bahasa Arab, yaitu pertama murah dan kedua jidal, dan yang ketiga munafasah bil kalam. 3 macam sifat inilah yang acap kali menjadikan perkelahian dan pertengkaran mulut. Nah, jadi ada 3 itu dapat menjadikan itu perkelahian atau pertengkaran mulut. Paling kurang daripada yang 3 itu menyakiti hati orang yang dibentah. Nah, berbentah-bentahan gitu. Jangan sampai berbentah-bentahan atau keras-kerasan. Ujar yang satu kayak ini, ujar satu yang kayak ini. Jangan sampai. Jika ternyata salahnya orang yang berkata itu, berilah dengan keterangan dan penjelasan yang sebenarnya dengan tujuan membetulkan yang salah. Nah, itu. Nah, misalnya ada orang salah, kita jangan menegur di padang umum berduaan, berminta yang tadi bersalah. Ini kita tinggal ininya. Nah, di situ bila pahamnya ada sakit hati, mau berterima kasih. Biar tadi yang kayak ini gak salah biar. Nah, itu. Jadi kan ada istilah bentah membentah, saling menyariki, ada.
Biasanya penyakit daripada berbentahan itu daripada orang yang bersifat sombong. Nah, jadi orang sifat sombong ini itu biasanya orang ketujuh berbentah-bentahan. Nah, dan juga biasanya itu terjadi kepada orang yang banyak bicara, orang banyak pandir. Di hati itu biasanya itu orangnya ketujuh berbentah-bentahan. Di dalam perasaan hatinya ia lebih pandai dan lebih berpengetahuan